Pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai adalah etil alkohol atau EA, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, hasil tembakau atau HT. Cukai rokok dapat diartikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai, berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berbeda dengan kebanyakan jenis pajak lainnya, pungutan berupa cukai ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai alat kontrol peredaran barang-barang yang dikenai cukai. Oleh karena itu, pemerintah sejalan dengan sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan rancangan undang-undang memperjuangkan agar pajak rokok sebagai pajak daerah diakomodir dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dewasa ini. Alasannya adalah, di samping untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, juga karena rokok menimbulkan biaya atau menyebabkan kerusakan bukan hanya kepada perokok, tapi juga terhadap lingkungan di sekitar perokok atau perokok pasif. Sementara itu, pertumbuhan perokok dan jumlah batang rokok yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat terus meningkat secara drastis, sehingga perlu dibatasi. Dan hasilnya, pajak rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang baru, efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya pajak rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133 triliun, yang terdiri dari 121 triliun sebagai penerimaan cukai pemerintah dan 12 triliun sebagai pajak rokok untuk daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Penetapan pajak rokok sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tentu saja akan membawa dampak terhadap perekonomian. Setidaknya terdapat beberapa pelaku ekonomi yang akan terkena dampak secara langsung. Di antaranya adalah konsumen rokok melalui tambahan beban dalam mengkonsumsi rokok. Pemerintah pusat melalui penurunan penerimaan bea cukai hasil tembakau, pemerintah daerah melalui penambahan penerimaan PAD, dan industri rokok melalui tambahan beban pajak dan penurunan konsumsi masyarakat. Namun pada kenyataannya, penerimaan cukai pemerintah pusat sebaliknya dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena berdasarkan pengalaman banyak negara, permintaan produk rokok bersifat inelastis terhadap harga, sehingga penerimaan negara tidak akan menurun akibat kebijakan kenaikan harga rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 31 Ayat 5, hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pembangunan atau pengadaan dan pemeliharaan dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok atau smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak atau instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal dengan earmarking yang dimaksudkan untuk akuntabilitas pengenaan pungutan, meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government.
Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak rokok pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak rokok. 3. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak rokok. Objek pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Penjelasan mengenai pengertian sigaret, cerutu, dan rokok daun akan dijelaskan berikut ini. 1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak menyan. A. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya. B. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. C. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya. 2. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin. A. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai. Seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. B. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin. 3. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya. 4. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau kelobot, atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti. Bukan objek pajak rokok. Pada pajak rokok yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 8. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri, atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubui dengan merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu. Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila 1. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean. 2. Diekspor. 3. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. 4. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. 5. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Subjek pajak dan wajib pajak rokok. Pada pajak rokok, yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sementara wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dalam hal wajib pajak adalah badan, maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus
atau kuasa badan tersebut. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai sebagaimana dimaksud adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang dapat berupa persentase dari harga atau ad valorem atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau spesifik atau penggabungan dari keduanya. Contoh, pemerintah pusat menetapkan tarif cukai spesifik Rp200 per batang, sementara tarif ad valorem 40% dari harga jual eceran atau HJE yang ditetapkan pemerintah. 1. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang. 2. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah 40% dikali HJE. Dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai sebagaimana dimaksud adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang dapat berupa persentase dari harga atau ad valorem atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau spesifik atau penggabungan dari keduanya. Contoh, pemerintah pusat menetapkan tarif cukai spesifik Rp200 per batang, sementara tarif ad valorem 40% dari harga jual eceran atau HJE yang ditetapkan pemerintah. 1. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang. 2. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah 40% dikali HJE. 3. Jika pemerintah mengenakan tarif spesifik dan ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang ditambah 40% dikali HJE. Tarif pajak rokok. Pada pajak rokok ditetapkan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam penjelasan pasal 29 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai pajak rokok, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Sebagai contoh, dalam tahun 2011, penerimaan cukai nasional sebesar 100 dan diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan pajak rokok oleh daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110. Kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya pajak rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai pemerintah dan 12 sebagai pajak rokok untuk daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Perhitungan pajak rokok. Pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak rokok adalah sesuai dengan rumus berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.